Allah memberikan kita kesempatan untuk berubah, untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Betul ayah bunda? Allahu Akbar artinya Allah itu Maha Besar. Tapi kalau kita panjangkan A-nya, dipanjangkan A-nya sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknanya berubah menjadi apakah Allah itu Maha Besar? Jadi mempertanyakan kemahabesaran Allah ayah bunda, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak ayah bunda? Waalaikumsalam Kak Beta rasa serasa. Maka yang masih panjangkan A, yang kadang-kadang suka baca A-nya panjang, jangan. Mulai sekarang jangan, karena ini bahaya, kesalahan yang fatal. Otomatis jika kita melakukan salah pada takbir, terlebih merubah makna, takbirnya salah, sholatnya menjadi tidak sah karena rukunnya tidak kita kerjakan secara syaratnya tidak dipenuhi. Sholatnya tidak sah. Memanjangkan huruf A hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya, maka para ulama menegaskan kita perlu belajar bab takbir. Takbiratul ihram itu ada 16 syarat ayah bunda. Ada 16 syarat sah takbiratul ihram ketika sholat. Siapa yang baru tahu? Berpuluh-puluh tahun kita sholat, ada atau tidak yang baru tahu bahwa takbir itu ada 16 syarat? Yang baru tahu coba komen saya. Tidak boleh panjangkan A. Ini merupakan syarat sah takbir yang ke-6. Syarat nomor 6. Coba ayah bunda. Satu syarat saja gagal kita jaga, menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Mempertanyakan kemahabesaran Allah itu merupakan salah satu dosa besar. Ya. Apalagi kalau kita tidak tahu 16 syarat, maka siap tidak kita belajar ayah bunda. Perbaiki takbir kita, belajar ulang ilmu sholat kita. Siapa yang mau tahu 16 syarat sah takbir? Ya, kita perlu belajar lama. Gak bisa satu pertemuan 1 jam 2 jam kita hatamkan, tidak. Oleh karenanya saya ada grup ayah bunda. Ya, insya Allah semuanya saya undang untuk masuk ke dalam grup. Di dalam grup kita hatamkan praktek 16 syarat sah takbiratul ihram. Siapa yang mau gabung? Yang mau gabung, kita belajar perbaiki takbirnya. Jangan sampai melakukan kesalahan. Penuhi 16 syarat sah takbir. Komen angka 16. Insya Allah nanti saya undang untuk bisa masuk ke dalam grup. Berapa orang? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya semangat belajar. Kita sama-sama perbaiki sholat kita, karena awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-sholah. Hal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat kita. Jangan sampai sholat kita tidak tahu ilmunya. Kita kerjakan sholat sesuka hati kita tanpa tahu ilmunya. Bagaimana nasib kita nanti di akhirat, di hari kiamat, kalau sholatnya kita tidak perbaiki mulai dari sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya semangat ya, diberikan semangat, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya, dimudahkan belajarnya, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ayah bunda, kita lanjutkan masalah yang ke-8. Kesalahan yang ke-8. Dari 8 perkara yang tidak boleh kita lakukan di dalam sholat. Jika kita lakukan, hukumnya sholat kita jadi tidak sah, batal, dan haram. Apa kesalahan yang ke-6 Ustadz? Kesalahan yang ke-8. Kesalahan yang ke-8 adalah gantung niat. Ada yang baru pertama kali mendengar istilah ini, gantung niat? Ustadz, seumur hidup saya baru tahu ada istilah gantung niat dalam sholat. Coba komen saya, siapa yang baru tahu? Jadi gantung niat itu gini. Kita berniat keluar dari sholat kalau nanti terjadi sesuatu. Contoh,
Gantung niat bisa terjadi dalam dua kondisi. Bisa jadi gantung niat sebelum sholat. Bisa juga gantung niat saat sedang sholat. Contoh sebelum sholat. Kita ambil wudhu misalkan ya. Ambil wudhu mau sholat. Tiba-tiba ingat paket. Ya Allah, paket saya sekarang datang. Gimana kalau paket nanti datang ya? Gak apa-apa deh. Saya sholat dulu aja. Sambil nunggu paket datang, saya mau sholat dulu. Kalau nanti saya sholat, tiba-tiba paket datang, saya mau ambil. Ada yang pernah? Siapa yang pernah seperti itu komen pernah? Yang sering komen? Sering. Sambil nunggu suami pulang, saya mau sholat dulu. Kalau nanti suami pulang, saya mau sambut. Mumpung anak tidur, saya mau sholat dulu. Kalau nanti anak bangun, saya mau gendong. Ada yang pernah ya bunda? Itu namanya gantung niat. Ya. Berniat sesuatu, berniat keluar dari sholat apabila terjadi sesuatu. Menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Sholat yang kita awali dengan gantung niat seperti itu menyebabkan sholatnya menjadi tidak sah. Ya, nah, ini hukumnya. Kalau gantung niatnya saat sholat, maka batal sholat kita. Sedang sholat, contoh tiba-tiba ingat jemuran. Ya Allah, saya lupa belum angkat jemuran. Gimana kalau hujan ya? Gak apa-apa deh. Kalau nanti tiba-tiba hujan turun, saya mau lari angkat jemuran. Maka batal sholatnya. Paham ayah bunda? Ya, kalau sudah paham, komen angka 8 cepat-cepat silakan. Tidak boleh kita gantung niat dalam sholat. Ya, jadi sholat itu mesti fokus niatnya satu. Niat sholat karena Allah. Aman ya bunda ya, sinyalnya aman, tidak putus-putus. Mudah-mudahan aman. Oleh karena itu, cek. Aman sinyalnya aman? Aman ya. Penting atau tidak ya bunda? Coba saya tanya. Setelah kita cek, ya Allah, ternyata di dalam sholat kita masih belum banyak tahu ilmunya. Masih banyak melakukan kesalahan. Penting atau tidak kita sholat harus tahu ilmunya. Kita ibadah tahu ilmunya. Penting atau tidak? Sangat amat penting. Jangan sampai capek-capek kita sholat. Berpuluh-puluh tahun kita sholat ya bunda. Kita sholat sudah 10 tahun, usia kita 30, sholat selama 30 tahun kurang lebih. Tapi tidak tahu ilmunya. Kita sholat dalam keadaan lalai. Bisa jadi kita tidak tahu ilmu sholat, melakukan banyak kesalahan. Ternyata sholat kita banyak yang tidak sah. Maka Allah peringatkan kepada kita. Ini Allah yang berfirman langsung di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa yang dia sholat tapi tetap celaka nanti di akhirat. Jadi orang ini sholatnya rajin, sholatnya giat, tapi tetap celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun adalah orang yang sholat dalam keadaan lalai. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsirnya, lalai itu bukan hanya berlaku untuk orang yang suka tunda-tunda sholat. Tidak hanya berlaku bagi orang yang tidak khusyuk, tidak fokus dalam sholatnya. Tapi kelalaian yang paling fatal, kelalaian yang paling besar ketika seseorang sholat tidak tahu ilmunya. Ini kelalaian yang paling fatal. Kelalaian yang paling berat. Kita sholatnya rajin tapi tidak penuhi syarat karena tidak tahu. Tidak penuhi syarat sah takbir, syarat sah fatihah. Tidak penuhi syarat sah sujud, syarat sah sholat, terlebih rukun sholat tidak dijaga. Maka ya bunda, kata Nabi, siapa yang selama hidupnya tidak belajar ilmu agama, dia dalam keadaan tidak mau belajar ilmu, ketika meninggal dunia akan digelar sebagai orang yang fasik. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan fasik akan diazab oleh Allah. Dia celaka, walaupun rajin sholat. Bukan karena sholatnya dia jadi celaka, bukan. Karena dia lalai, melalaikan sholatnya, tidak mau belajar ilmunya. Sholat itu merupakan ibadah yang paling penting. Puncak ibadah seorang hamba kepada Allah adalah sholat. Maka kalau kita lalai dalam sholat, akan celaka.
Kata Allah, bukan kata saya. Maka ayah bunda, siap atau tidak kita belajar ilmu-ilmu sholat mulai malam ini? Siap atau tidak kita selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita daripada kejahilan, daripada kelalaian? Siap belajar ayah bunda agar kita bisa selamat, tidak hanya selamat di dunia, tidak hanya sukses di dunia, bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Ada 3 ilmu. Ya, ada 3 ilmu yang akan selamatkan kita. Jika kita pelajari 3 ilmu ini, jika kita amalkan pegang teguh 3 ilmu ini, maka siapa yang mau selamat di dunia dan akhirat, mau ayah bunda, wajib belajar 3 ilmu ini sebelum kita wafat. Ya, sebelum kita wafat, sebelum kita dipanggil oleh Allah, bekali diri kita dengan 3 ilmu ini agar kita nanti di akhirat bisa selamat. Masya Allah ayah bunda. Kata para ulama, kalau kita tidak belajar 3 ilmu ini ayah bunda, gak peduli, gak mau belajar 3 ilmu ini, terlebih kalau terlena dengan urusan dunia, kata para ulama, siapa yang tidak belajar 3 ilmu ini, dia mendapat gelar sebagai orang yang berdosa setiap saat. Karena ini wajib. Belajar ilmu agama, 3 ilmu ini wajib. Kalau tidak belajar, tidak menjalankan kewajiban, seumur hidup tidak mau belajar, na'udzubillah, maka harus menanggung dosa setiap saat. Seumur hidup dikalkulasikan dengan dosa. Na'udzubillah. Berat atau tidak ayah bunda? Berat atau tidak? Sangat amat berat. Saya tanya, mau tidak kita belajar 3 ilmu ini? Hindari dosa setiap saat, kita keluar dari dosa setiap saat. Insya Allah, semua yang hadir di sini tidak ada masuk golongan orang ini, tidak. Semuanya aman dari dosa setiap saat karena semuanya mau belajar. Saking pentingnya belajar, Imam Ibnu Ruslan menulis di dalam kitabnya ya bunda, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, dan lain-lain, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seluruh amalannya ditolak. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita sholat, seumur hidup tidak mau belajar secara detail ilmunya. Seumur hidup sholat kita tidak diterima ayah bunda. Sungguh amat sangat amat rugi. Sangat amat rugi. Kita belajar 3 ilmu mulai dari sekarang. Siap? Siapa yang sudah siap mau belajar 3 ilmu ini agar selamat di dunia dan juga di akhirat, komen angka 3 tanda kita siap. Bismillah. Saat live-nya setiap jam berapa? Kita live ba'da maghrib atau ba'da isya atau ba'da subuh. Ya. Bismillah. Apa saja 3 ilmu ini? Yang pertama adalah ilmu tauhid. Pernah mendengar ilmu tauhid? Yang kedua ada ilmu fikih. Ini familiar, sering kita dengar ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Ustadz, apa itu ilmu tauhid? Apa itu ilmu fikih, tasawuf? Kita bahas satu-satu. Ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib kita pelajari agar kita bisa kenal Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang wajib kita pelajari supaya kita bisa tahu sifat-sifat Allah. Kita kenal kepada Allah melalui belajar sifat-sifatnya. Ini ilmu tauhid. Yang kedua ada ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Adalah ilmu yang wajib kita pelajari perihal ibadah kita. Bagaimana cara ibadah mulai dari bersuci, kemudian sholatnya kita jaga ayah bunda. Bagaimana cara puasa, kemudian zakat,
haji dan umroh agar mabrur diterima oleh Allah ibadah belajar ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Adalah ilmu yang wajib kita pelajari untuk bisa perbaiki hati kita. Ilmu untuk memperbaiki hati. Ilmu yang wajib kita pelajari untuk memperbaiki akhlak tingkah laku kita. Agar hati kita bisa dibersihkan dengan ilmu tasawuf. Bagaimana cara menghilangkan riya. Bagaimana cara meninggalkan ujub. Bagaimana cara menghapuskan takabur, sombong di dalam hati kita. Contohnya ketiga, penyakit hati ini kita hilangkan, bunda. Ini adalah ilmu tasawuf. Kita belajar 3 ilmu ini tadi. Tujuannya agar kita bisa bahagia, tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Agar kita bisa dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak ayah bunda? Kita menjadi seorang hamba yang istimewa, menjadi seorang hamba terpilih karena bisa dekat dengan Allah. Siapa yang mau dekat dengan Allah? Coba komen angka 1. Komen angka 1. Siapa yang menjadi hamba terpilih yang istimewa dipilih oleh Allah? Ayah bunda, secara tidak langsung kita bersyukur. Malam ini kita belajar tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan ayah bunda. Semua ini ditakdirkan oleh Allah. Kita merupakan hamba terpilih yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa dekat dengan Allah, belajar ilmu agama, perbaiki diri kita. Mau kita ambil atau tidak kesempatannya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau mau kita ambil, maka beruntunglah kita. Diberikan kesempatan dekat dengan Allah, kita ambil belajar ilmu-ilmu ini. Tapi kalau tidak diambil, maka merugilah kita ya bunda. Mudah-mudahan semuanya ambil. Kita mau dekat dengan Allah, perlu belajar tauhid, wajib. Agar kita kenal dengan Allah. Mau dekat dengan Allah tapi sama Allahnya gak kenal, kan tidak mungkin. Maka kenali Allah, belajar ilmu tauhid. Kunci yang pertama, mau dekat dengan Allah, PDKT ayah bunda, pendekatan, kenali Allah. Yang kedua, ilmu fikih. Mau dekat dengan Allah, maka perlu perbaiki ibadah kita, maksimalkan ibadah kita. Bukan tentang jumlah, tapi tentang kualitas ibadah, yaitu ibadah dengan ilmu. Maka ibadah merupakan sarana kita dekat dengan Allah. Perbaiki ibadah kita, belajar ilmu fikih. Dan yang ketiga tentu, mau dekat dengan Allah, perlu perbaiki, bersihkan hati. Allah tidak akan dekat dengan seseorang yang hatinya kotor. Maka bersihkan hati, belajar ilmu tasawuf. Gak bisa pilih-pilih ayah bunda teman-teman. Ustadz, saya mau belajar fikih saja deh ibadah. Gak mau belajar tasawuf, hanya mau belajar fikih. Maka 0 ayah bunda. Digelar sebagai orang yang fasik. Sholatnya rajin, puasa, zakat, haji, umroh tiap tahun. Tapi satu penyakit hati riya tidak dihilangkan, maka gagal. 0 nilainya di sisi Allah. Itu contoh. Maka ayah bunda teman-teman, siap tidak kita belajar insya Allah? Saya buatkan satu grup untuk belajar ilmu-ilmu ini. Karena bisa jadi ayah bunda contoh sholat. Bisa jadi seumur hidup kita sholat. Puluhan tahun kita sholat. Tapi sampai sekarang kita belum tahu ilmu sholat. Maka insya Allah saya masukkan dalam grup, kita hatamkan 3 ilmu ini. Siapa yang mau ayah bunda? Boleh komen angka 3 yang mau masuk ke dalam grup. Tadi bisa jadi seumur hidup kita sholat, kita ibadah, tapi belum tahu ilmu-ilmu di dalam sholatnya. Coba kita cek ya bunda. Boleh? Boleh, siap kita cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk dalam grup, sholat merupakan amal ibadah pertama yang Allah akan tanyakan. Kalau sholatnya gagal, maka gagal seluruh amal kita. Ya, awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamah as-sholat. Di dalam sholat itu ayah bunda teman-teman, ada rukun sholat 13. Kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8. Takbiratul ihram. Takbir ada 16 syarat. Membaca surat Al-Fatihah ada 10 syarat. Kapan kita perlu sujud sahwi? Sujud sahwi ada 4 sebab. Tasdid
harus menjaga tasdid dalam Fatihah, ada 14 tasdid. Tasdid dalam Fatihah ada 14, dalam tahiyat ada 21. Ayah bunda teman-teman. Siapa yang belum belajar ilmu-ilmu ini? Siapa yang baru tahu ilmu-ilmu ini? Coba komen saya Ustadz.